Saya hanya mengambil 3. Saya tidak mencuri apapun. Masih menyangkal? Bakso adalah favoritmu kan? Wang Cai. Ya, Tuan Muda Qianli. Kasih dia makan. Ya. Ayo makan. Saya tidak mencuri. Baiklah, habiskan semuanya. Kasih mereka semua makan. Buat setiap suapan berarti. Makan. Xiaoman. Saya tidak mencuri. Maken. Bukan saya. Oke, saya bersumpah. Katakan saja itu saudara saya. Yang menyuruhmu mencuri. Dan kamu bebas pergi. Masih menolak mengaku? Sangat tidak tahu terima kasih. Bunuh dia sekarang. Jangan pernah bicara buruk tentang tuan muda saya lagi. Tuan muda saya lebih baik dari kamu. Xiaoman. Xiaoman, apakah semuanya baik-baik saja? Xiaoman. Pelayanmu mencuri. Dia mengambil 2 bakso, dan tidak mau mengaku. HNEIO. Saya sudah memberinya pelajaran. Astaga, Bagaimana dia bisa selemah itu? Setelah beberapa pukulan saja, dia sudah tidak bernyawa. HNEIO. Pelayan lemah seperti itu, tidak layak dipertahankan. Saya punya beberapa. Yang kuat di sini. Jika kamu tidak keberatan, saya akan memberimu 1. Hei, ada yang mau melayani Tuan Muda Hanyi? Tidak ada? Baiklah kalau begitu. Kerja saja untuknya di sini. Siapkan mandi untuk Tuan Muda Hanyi. Hei, aku dengan benar. Nikmati mandimu. Minggir. Bawa dia pergi dan kuburkan. Tuan Muda Hanyi, keahlianmu jelas terlihat. Mengapa kau biarkan mereka mengganggumu? Hah? Masih mengambang. Kau sudah pergi. Hei, orang buta. Kau sudah mati. Ayo pergi. Belum lama ini. Hei si buta. Jadi kau berpura-pura selama ini. Tuan Hanyi, aku minta maaf. Tuan Qianli yang menciptakanku. Aku hanya seorang pelayan. Aku mohon ampun. Maafkan aku, Xiaoman.
Mereka memang keluarga kaya. Pelayan baru berbaris. Setelah masuk ke Manor Sang, kalian harus mengikuti aturan kami. Ambil tag kalian, kembali ke halaman masing-masing, dan beritahu tuan kalian. Dimengerti. Tuan Muda Hanyi. Kau. Apa yang menarik perhatianmu? Melihat pelayanmu dipukuli sampai mati oleh anak buah Tuan Muda Qianli, dan kau dihina dan dilempar ke kolam beku. Dan aku melihatmu tenggelam. Anak buah Tuan Muda Qianli. Ini saja sudah cukup untuk membunuhmu. Ya. Aku melihat hal yang seharusnya tidak kulihat. Tuan Muda, kau bisa membungkamku kapan saja. Zhang Hanyi. Di mana pelayanku? Pelayan yang mana? Aku tidak yakin. Yang dipanggil Wang Chai. Wang Chai. Tuan Muda Qianli, apakah maksudmu seorang pria yang tinggi dan kekar dengan wajah persegi dan bibir tebal? Apakah kau sudah bertemu dengannya? Di mana dia? Tuan Muda Qianli, barusan aku lewat di belakang taman dan melihat Wang Chai di samping kolam. Dia Ada apa dengannya? Tuan Muda Qianli, tadi aku berjalan dekat taman belakang dan melihat Wang Chai di samping kolam. Apa yang terjadi padanya? Dia sedang mengeluarkan cangkir teh. Pasti itu cangkir yang sangat berharga. Kepalanya terbentur batu di dekat tepi pantai dan jatuh ke dalam air tak bergerak. Aku sudah melaporkannya kepada pengurus rumah. Dia sudah membawa orang untuk menyelamatkannya. Sungguh nasib buruk. Ayo pergi. Siapa kau? Aku Wan Yu. Wan Yu pelayan keluarga Zhang mulai hari ini. Aku akan menjadi pelayan pribadimu. Jika kau datang untuk uang tunai, kau datang kepada orang yang salah. Aku datang untuk uang tunai, tapi bukan sepenuhnya untuk uang. Dan aku menemukan orang yang tepat. Orang yang aku cari adalah dirimu, Zhang Hanyi. Anak dari istri pertama Tuan Zhang. Baju kotor sedikit. Biar aku bantu kau ganti. Kenapa kau mendekatiku? Aku ingin bekerja sama denganmu. Bekerja sama denganku untuk apa? Aku butuh bantuanmu. Jatuhkan keluarga Zhang. Apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Aku sadar. Tapi kenapa aku harus bekerja sama denganmu? Tanda-tanda ini. Berutang segalanya pada Zhang Wei Encai. Sama sepertimu. Aku juga seseorang yang berjuang dalam kegelapan. Sayang, ini hadiah ulang tahun dari aku dan ayahmu. Kamu suka? Aku suka. Tapi ibu, apa ini? Ini disebut piano. Itu bisa memainkan banyak melodi indah. Itu hebat. Maka aku ingin mendengarmu bermain piano sekarang juga.
Baiklah, ayo. Biarkan aku bermain untukmu sekarang. Oke. Diam. Seseorang datang. Cepat sembunyi. Area ini terlarang. Tidak ada yang diizinkan di sini. Nona Chun Xiao. Kekasihku. Baru beberapa hari tapi kamu tidak sabar. Kangen aku ya. Jangan bercanda. Aku punya urusan serius. Mengerti. Kami akan menanganinya. Urusan penting ini sekarang. Aku belum haid. Itu berita besar. Aku akan memanggil dokter untukmu. Mungkin kamu kedinginan. Bodoh. Aku hamil. Itu hebat. Sekarang aku akan punya adik laki-laki. Apa? Anaknya adalah milikmu. Aku tahu. Jika kamu tidak bilang. Siapa yang tahu jika anak itu milikku? Atau ayahku? Lagi pula ini, milik keluarga Shang. Ketika anak itu lahir. Mungkin bahkan lebih mirip ayahku. Ada yang datang. Cepat sembunyi. Masuk ke dalam lemari. Lemari ini tidak bisa dibuka. Tidak ada waktu. Ke sini. Nyonya M. Yulan. Tuan, Bukankah sudah kuberitahu? Untuk tidak pernah kembali ke ruang piano. maafkan aku. Tuan, aku berjanji tidak akan mengulanginya. Aku membawamu ke Manor Shang. Memberimu pakaian dan makanan yang bagus. Dan kau masih ingin kembali ke kehidupan lamamu. Sebagai White Rose lagi. Tuan Dan Permain. Aku tidak. Bagaimana kau bisa tidak punya malu? Apakah kau masih memikirkan kekasih lamamu? Kau milikku. Tuan, berhenti. Berhenti, tolong. Tuanku,
Tuan, jangan memaksanya. Aku sudah lelah sebentar dengan urusan antara pria dan wanita. Aku belum lelah. Aku masih merasa terjaga. Aku belum lelah. Aku masih menginginkannya. Tuan, Aku akan mencekikmu, wanita jahat. Aku akan mencekikmu. Kembali ke pekaranganmu sekarang. Tanpa izinku, kau tidak boleh pergi. Kau dengar aku. ya? Ayahku tidak bisa bangkit. Ya? Itu sebabnya aku tidak bisa hamil. Hampir terlihat. Ayo bikin ide. Kita gak bisa ngejaga bayi ini. Aku harus tinggal di Manor. Beli obat aborsi. Ingat jangan beli di Jiang City. Dan cepetan. Ribet banget. Oke. Aku yang urus. Jangan ikut campur. Ayo pergi. Mereka udah pergi. Lo dapat banyak rahasia dalam satu malam. Langkah selanjutnya apa? Diam dulu aja. Rahasia yang dipegang kayak pedang. Kalau lo serang di waktu yang salah, lo cuma bakal nyakitin diri sendiri. Ayo pergi. Nyonya MU, coba deh yang ini. Ini bakal nutupin bekas lukanya. Kapan lo dateng? Dan udah pakai salep ini. Lihat kan? Nutupin sempurna. Pergi. Nyonya MU jangan takut sama aku. Biar aku bantu. Ayo pakai ini dulu lihat hasilnya. Lihat, kita bisa coba. Coba aja. Lihat kan, udah nutup sempurna. Beneran hilang? Aku cuma nggak mau. Ada yang lihat bekas luka di aku. Aku ngerti. Lo juga punya satu di leher. Jangan gerak. Selesai. Ini resep rahasia ibuku. Manjurkan. Aku rasa nggak pernah lihat lo sebelumnya. Lo dari halaman mana? Nyonya MU. Aku dari tempat Tuan Hanyi. Kamu bisa memanggilku Wan Yu. Terima kasih banyak. Berhenti. Kamu Wan Yue. Ya. Nona Chun Xiao. Kamu yang disebut Qian Li. Wanita malang itu. Nona Chun Xiao. Apakah aku melakukan kesalahan? Kamu adalah seorang pelayan.
Apakah aku butuh alasan untuk memukulmu? Berani sekali kamu memukulku. Nyonya Chun Xiao, tamparan ini harus dibalas. Ibuku bilang aku punya energi setan sejak kecil. Kalau ada yang memukulku, aku harus membalasnya. Kalau tidak, yang memukulku akan kehilangan berkahnya. Kamu berani mengejekku? Aku belum selesai. Nona Chun Xiao, apa yang harus kukatakan sangat penting. Tapi, aku hanya bisa memberitahumu. Itu benar. Tolong percayalah padaku. Nona Chun Xiao. Aku tahu rahasiamu. Jangan provokasi aku. Kalau tidak, aku akan memberitahu semua orang di rumah ini. Nona Chun Xiao, aku tidak akan melakukannya lagi. Kasihanilah aku. Pergi. Terima kasih. Kamu bilang ingin membalas Zhang Wencai. Apa rencananya? Meskipun keluarga Zhang besar, tapi tidak tak terpecahkan. Kita bisa menghancurkannya langkah demi langkah dari dalam keluar. Dengan hanya seorang pria buta dan seorang pelayan. Aku akan menjadi matamu, agar kamu bisa melihat dengan jelas. Kamu akan menjadi dukunganku, agar aku tidak bekerja sebagai pelayan lagi. Tetap saja. Kita hanya dua semut yang saling berpelukan untuk kehangatan. Tanpa daya. Bagaimana kita bisa meruntuhkan gunung? Karena kita tidak memiliki kekuatan, kita harus mencari cara. Apa yang rencanamu lakukan? Guru yang terhormat, untuk menjatuhkan Zhang Wencai, apa yang diperlukan? Memiliki pendukung yang lebih besar. Dan sekarang pendukung itu telah tiba di gerbang. Anda benar-benar tetap rendah hati, Gubernur. Sungguh sikap seorang prajurit sejati dan pilar bangsa. Lupakan formalitas. Saya ingin Anda membuat parfum lagi untuk saya. Hari ini, saya datang untuk mengambilnya. Tentu saja, Gubernur, silakan masuk. Jadi, Anda tahu. Gubernur akan datang ke sini. Dan Anda tahu cara memanfaatkannya. Aroma tertentu terasa. Gubernur telah mencari selama 2 tahun. Tidak ada orang lain yang bisa menciptakannya kembali. Saya dengar keluarga Zhang adalah pembuat dupa terbaik. Master Zhang, jangan mengecewakan saya. Governor, tenanglah. Tuanku, sepenuhnya memahami maksud Anda. Yang Master, ini adalah kesempatanmu. Selama Anda memenangkan dukungan gubernur, dia akan mendukung kita. Anda tahu pepatahnya, berada dekat dengan pendukung seperti berada dekat dengan harimau. Sungguh dia adalah harimau, tapi juga dukungan yang solid. Dengan dukungannya, kita bisa mengambil tindakan melawan Zhang Wencai tanpa rasa takut. Hebat. Anda memecahkan vas dari set 2 buah. Dipekerjakan oleh Kaisar Chong, menjadikan yang lain sebagai yang terakhir dari jenisnya. Kerja bagus. Zhang Wencai, kau mencoba menipuku dengan ini. Ada sesuatu yang lebih substansial. Bawa masuk. Gubernur. Jika aku menginginkan uang, apakah aku harus bermain-main denganmu? 3 hari. Kau punya 3 hari lagi. Jika kau gagal membuat aroma yang kuinginkan dalam 3 hari, lebih dari sekadar vas yang akan pecah. Apa? Bawa pergi. Jangan sia-siakan kebaikan Tuan Zhang. Aku akan serahkan padamu Tuan Zhang. Kau begitu yakin?
Apakah dia akan menugaskan pekerjaan itu padaku? Tuan, aku sudah memeriksa dengan setiap produsen dupa di kota Jiang. Mereka bilang, itu tidak berbau. Di dalamnya, tampaknya gubernur bertekad untuk mendapatkannya. Tapi kita tidak bisa membuatnya kembali. Tuan Zhang, Tuan Muda Haani sangat terampil. Mengapa tidak memberinya kesempatan? Jika dia berhasil, itu akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Dia darah dagingku sendiri. Bagaimana jika dia gagal? Biarkan dia menanggung kesalahan. Maafkan aku. Maafkan aku. Beberapa dosa lebih baik ditanggung pada darah daging sendiri. HNI, kau tahu pentingnya masalah ini bukan? Jangan takut ayah, ini menyangkut keluarga Zhang, jadi aku akan memberikan segalanya. Pergi. Ayah, Mio. Jika masalah ini ditangani dengan baik, kehormatan akan menjadi milikmu. Jika tidak, itu akan menjadi kesalahannya. Mengerti? Terima kasih ayah. Saat malam tiba, salju berputar dengan ganas, terlempar ke dalam lumpur, tergiling menjadi debu. Pastilah bunga plum musim dingin. Kita hanya punya 3 hari lagi. Cepatlah. Aromanya masih tercium samar. Apa rencananya sekarang? Gubernur Gu Liancheng memiliki kepribadian yang kuat. Setelah dia menang, dia pasti akan terhubung denganmu. Karena itu setelah kita selesai, kita harus menyerahkannya secara langsung kepadanya. Hanya dengan begitu, kita bisa mencegah orang lain mengklaim keberhasilan dan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengannya. Sudah selesai. Aromanya cocok dengan yang ada di sapu tangan. Yah, aku sudah tahu. Tuan Muda Hanyu pasti akan berhasil. Bolehkah aku menciumnya? Halo Gubernur dan Tuan. Sudah siap. Aku akan membawanya ke Premier. Tuan Wang, aku ingin memberikannya kepada gubernur. Siapa yang menciptakan aroma ini? Governor. Hei. Itu adalah anakku. Cium sendiri. Tuan Zhang, apakah Anda juga merasa aromanya menyengat? Anakmu menipu saya dengan kebodohan ini? Untuk aroma ini, aku sudah mengunjungi kediamanmu 3 kali. Governor, bahkan Zhu Geliang keluar dari pondok setelah 3 kunjungan. Tapi setelah 3 kunjungan, kamu memberiku omong kosong ini. Apa? Hei. Ayah. Gubernur, tenang saja. Pasti ada kesalahpahaman. Parfum ini dibuat oleh putra sulung saya, Zhang Hanyi. Kenapa tidak memanggilnya ke sini? Untuk menjelaskannya kepada Anda? Zhang Hanyi. Berlutut. Tuan Zhang, saya tidak membutuhkan parfum itu lagi. Tapi kekesalan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mengambil nyawa putramu tidak akan berlebihan, bukan? Saya Minai Rapada. Hukuman Anda. Aroma itu bukan versi terakhir. Pengurus rumah itu buru-buru pergi dan mengambil yang salah. Tuan Wang. Anda benar. Sang Tuan tidak mengizinkan saya bertemu gubernur. Bagaimana tugas yang bisa diandalkan ini jatuh ke tanganmu? Ketika kambing hitam dibutuhkan, saat itulah kamu bersinar. Tunggu dulu. Parfum yang cacat itu pasti akan membuat gubernur marah.
Ini aroma yang sudah saya cari. Selama 2 tahun. Keluarga Anda memang sesuai dengan namanya. Tuan Zhang berdiri. Terima kasih Gubernur. Kalau begitu, silakan buat lebih banyak parfum ini. Saya akan mampir ke toko Anda untuk mengambilnya nanti. Berikan saya alamat toko Anda. Gubernur. Itu toko dupa Zhang. Di Jalan Sihe. Sampai jumpa di toko. Gubernur hati-hati. Anda sengaja melakukannya. Apakah Anda bahkan punya toko? Terkejut. Apakah Anda lebih suka saya mengungkapkan? Toko serba ada Zhang milik Anda itu? Hentikan. Apakah Anda pikir saya tidak akan menyadari trik kecil seperti itu? Saya sangat menyesal. Hukum dia dengan setimpal. Tentang toko dupa. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu klaim senaknya. Kamu bisa mengambil cambuk. Ya Tuan. Hukum dia dengan setimpal. Mengingat keahlianmu dalam membuat parfum. Aku akan mengampuni 10 cambukan. Tuan muda, apakah semuanya baik-baik saja? Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Bahkan setelah menciptakan aroma gubernur, pandangan ayah terhadapku mungkin tidak akan berubah. Tampaknya, aku perlu menjaga api tetap menyala lebih kuat. Mendorong Jiang Wei Encai untuk melihat kebenaran. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita gunakan rahasia yang kita pegang untuk dimanfaatkan. Pastikan kamu membersihkan dengan teliti. Jangan ada sudut yang terlewat. Kolam perlu dikosongkan sepenuhnya. Hei, apa itu? Mungkin sisa obat. Mengapa ampas seperti itu ada di kolam? Cepat bawa ke kepala rumah tangga. Biobuk Tianhua, Custody, Baiji Persik dan Croton. Mereka mengganggu ketenangan dan memicu pelepasan. Semua digunakan untuk menyebabkan keguguran. Di halaman mana ini ditemukan? Itu diambil dari kolam di taman belakang. Tidak tahu siapa yang membuangnya ke sana. Apakah ada yang menggunakan obat apapun? Tidak pasti. Baru-baru ini, udara dingin dan berangin. 3 nyonya semuanya terkena flu. Jadi setiap halaman sedang merebus obat. Jangan bilang apa-apa dulu. Aku akan pergi ke kamar dagang malam ini. Selidiki lebih lanjut saat aku kembali. Ya. Anak, jangan datang mencariku. Aku dipaksa. Berita buruk. Ayahku tahu. Ayah menemukan sisa-sisa obat keguguran. Bukankah aku sudah bilang berulang kali untuk membuangnya di luar manor? Aku sudah membuangnya. Siapa yang tahu bagaimana sisa-sisa itu bisa sampai di sana? Apa langkah kita selanjutnya? Lambat laun ini akan mengarah pada kita. Aku punya ide. Kita akan mengamankan obat tentang Nyonya MU. Tuan berita buruk. Nyonya MU. Dia pergi setelah kau pergi. Kenapa kau lari? Aku bilang untuk tetap diam. Nyonya MU. Kebaikanmu akan selalu tinggal bersamaku. Ayo. Telanjang tapi dinyatakan tidak bersalah. Ayah. Aku melihat anjing ini keluar. Aku melihat tempat tidur Nyonya MU dengan mata kepalaku sendiri. Kau masih berani menyangkalnya. Bawa dia keluar dan cambuk dia. Aku tidak bersalah, Tuan. Nyonya MU melihat jaketku robek dan memperbaikinya untukku. Tuan, aku tidak melakukan apa-apa. Keluarga Zhang dikenal sebagai nama besar di kota Jiang. Tuan, hal seperti ini harus diselidiki secara menyeluruh. Tuanku, Nyonya Li Wei istri Zhang Wencai, apakah ini dianggap perzinahan? Ambil Nyonya Hua dari pavilion Qin Huai untuk mengonfirmasinya. Ide yang bagus. Bawa Nyonya Hua. Tuan Nyonyaku. Nyonya Hua telah tiba. Tuan Nyonyaku,
Nona Hua, lihat baik-baik. Ya? Karena dia tidak bersalah. Mengapa tidak memeriksa di sini? Ya, ayah. Bun Chun Xiao punya poin. Periksa dia di sini. Bunda MU. Ambil kursi. NN Hua telah memverifikasi. Lady MU, kemurnian. Dalam keluarga Zhang, kekacauan seperti itu tidak ada. Saya punya perkiraan. Saya pin obat-obatan. On Madam MU. Kemudian kami akan mengubah skema mereka ke keuntungan kami. Saya akan menanganinya. Masih. Saya harus sulit bagi seorang pelayan. Master, Lady Lee. Saya tidak sengaja. Tetapi mereka menggerinda saya seperti ini. Hari ini, saya harus mencari keadilan untuk saya sendiri. Tidak mungkin. Beberapa hari yang lalu, saya berbau obat di kamar Madam Chun Xiao. Baunya tidak seperti obat dingin biasa kami. Saya diundangnya keluar dari Goodwill, tapi dia mematuhinya saya di tempat. Tentu, dia berkomitmen tanggapan yang mengecewakan. Dan akan kembali ke saya. APA yang Anda katakan? Master, Ibu coba investigasi. Kapan saya mendapatkan obat apapun? Kapan saya pernah kutukan Anda? Master, dia omong kosong. NN Hua periksa. Lady Chun Xiao juga. Belum pernah saya lakukan. Mengapa memeriksa saya? Duduk. NN Hua. Periksa. Lady Chun Xiao, membuat saya merasakan denyut nadi Anda. Master Bu, Nyonya Chun Xiao, baru saja mengalami keguguran. Kamu ngomong apa sih? Aku tidak berbohong. Nyonya Chun Xiao, memang baru-baru ini keguguran. Tuan, aku minta maaf. Maafkan aku kali ini. Aku akan lakukan apapun yang kau katakan. Tolong selamatkan nyawaku, Tuan. Wanita tak tahu malu. Kau telah mempermainkan kehormatan keluarga kita. Zhang Qianli, kau monster. Diam. Keluarga Zhang, diam. Penuh dengan binatang. Kamu bajingan. Penjahat. Kamu bajingan. Penjahat.
Tuan. Kami Encai. Bisakah kau melepaskan Qianli kali ini? Untuk keluarga saya. APA. Mengangkat keluargamu untuk mendorongku lagi. Aku tidak bermaksud pikir 20 tahun yang lalu. Aku mengakui kekuatan keluargamu. Tapi sekarang, keluargaku adalah yang paling dihormati di Jiang City. Tuan. Tuanku? Dia adalah putra yang paling kau cintai. Tuan. Ayah, aku akui aku melakukan kesalahan. Aku melakukan kesalahan bodoh. Ayah, aku minta maaf. Dari kecil sampai sekarang, aku telah memanjakanmu tanpa henti. Tetap saja kau melakukan hal yang memalukan. Ambil ini, dan lindungi kehormatan keluarga kita. Ayah. Kita adalah ayah dan anak. Kamu telah memberiku kekayaan dan kemewahan, dan memperlakukanku dengan kebaikan. Aku adalah anak yang tidak berguna, yang telah melanggar tabu moral. Aku akan membalas kebaikanmu di kehidupan lain. Madam Chun Xiao menjalankan toko dupa ini. Sekarang ini milikmu untuk dijalankan. Terima kasih ayah. Ingat untuk menyiapkan parfum gubernur. Saya mengerti. Ayah, tehnya tidak beracun. Kamu adalah anak yang paling kusayangi. Bagaimana mungkin aku tega membiarkanmu mati? Ayah, apakah kau memaafkanku? Ingat, kamu adalah harapan terakhir keluarga Sang. Kakakmu tidak sebanding denganmu. Semua yang kumiliki suatu hari akan menjadi milikmu. Jika kamu memintanya, aku akan memberikannya padamu. Bahkan selirku sekalipun. Ayah, aku melakukan kesalahan bodoh. Aku tidak akan berbohong padamu lagi. Tidak pernah lagi. Dia hanyalah seorang wanita. Di mataku, wanita hanyalah uang. Tapi, apa yang menjadi hakku? Bahkan sebuah peniti, atau seutas tali. Kamu bisa memilikinya, jika aku memutuskan untuk memberikannya. Jika aku gagal menyediakannya. Mencuri tidak pernah diperbolehkan. Atau merebutnya. Mengerti? Ya Tuan. Aku mengakui kesalahanku. Aku minta maaf. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Mohon percaya padaku. Baiklah. Ibumu khawatir tentangmu. Pergi tenangkan dia. Ayah, aku akan segera pergi. Tuan Guru. Tuan Muda Hanyu pergi ke toko. Awasi dia baik-baik. Ya, saya akan segera bersiap. Datang lagi lain kali. Hei, orang buta, apa yang terjadi? Hei, di sini. Tuan Guru sudah memberi instruksi. Tuan Muda Hanyu akan menjalankan toko. Jaga mulutmu. Senang sekarang?
Biar saya jelaskan. Di keluarga Zhang, Tuan Muda Qianli adalah satu-satunya. Siapa Tuan Muda Hanyu? Tidak pernah dengar. Hei orang buta, pergi dari sini. Pergi sekarang. Siapa kamu? Pelayan. Pelayan Tuan Muda Qianli? Silent. Kamu melayani Tuan Muda Hanyu. Hei. Aduh. Dari hari ini, saya yang menjalankan toko dupa Zhang. Mungkin kamu belum pernah dengar tentang saya. Tapi kamu harus menghormati pelayan saya. Dia sepenuhnya mewakili saya. Sudah jelas sekarang? Kamu tunggu saja. Semuanya kembali bekerja. Ya Tuan Muda. Letakkan di sini. Maafkan saya Tuan Muda. Saya seharusnya tetap dekat dengan Anda. Apa kamu terluka? Saya baik-baik saja. Bisakah kamu lihat apakah ada serbuk wangi di sepatu saya? Serbuk wangi? Tidak ada. Tuan kecil. Tidak masalah besar. Kamu berjalan sangat sunyi. Dengan begitu, aku bisa mendengarkan di mana kamu berdiri. Lingkungan luar Zhang Manor terlalu asing bagiku. Aku perlu kamu tetap di sampingku setiap saat untuk menjadi mataku. Aku perlu selalu mendengarkan dentingan lonceng perak. Jangan membuatku kehilangan jejakmu lagi. Selanjutnya, izinkan aku memandu kamu melalui toko ini terlebih dahulu. Pertama adalah area konter. Semua produk dipajang di sini untuk dipilih oleh pelanggan. Ini adalah konter dupa kami. Dupa adalah produk unggulan toko kami. Di dalam lagi adalah ruang pengalaman. Hati-hati di sini, ada tirai di sana. Hati-hati sekarang, ada sofa di sini. Sofa-sofa ini adalah gaya barat terbaru. Selanjutnya, apakah kamu mencium aromanya? Ini adalah ruang pembuatan aroma. Tuan Muda, ini adalah bengkel aroma kamu. Tuan Muda panggil jika kamu membutuhkan sesuatu. Aku akan pergi sekarang. Pergi sekarang. Semua dari kamu. Cepat. Apakah Tuan Ha sudah tiba? Aku datang untuk aromanya. Tuan Muda telah menyiapkan parfum Ruo Sui kamu. Aku akan segera mengambilnya. Yang mulia. Tuan, kami menerima telegram. Kapal Nonagu kembali ke Shanghai lebih awal dari rencana. Apakah dia di Shanghai? Ya, dia sedang kembali ke sini sekarang. Dia bahkan bertanya dalam telegram tentang apakah kamu sudah menikah. Aku akan mengisi parfumnya. Ya ampun, aku tidak ingat ini. Gubernur, parfum yang Anda pesan telah diserahkan kepada penjaga Anda. Lian Cheng, kamu harus menikah sebelum aku kembali. Tuan Muda memeriksa barang-barangnya. Maaf membuat Anda menunggu. Aku akan menjemputnya. Tidak perlu. Bawa kotak itu ke dalam. Ini. Aku akan mengambil semua stok toko Anda. Bungkus semuanya hari ini juga. Ikut aku. Bolehkah aku bertanya apa maksud Anda? Santai saja, tidak perlu stres. Aku hanya ingin kamu kembali bersamaku. Untuk menjadi pengantinku selama 1 hari. Pasanganmu, Kita akan membahasnya lebih lanjut nanti. Ayo pergi. Gubernur. Gubernur Anda datang. Tamu terhormat tiba, tapi Anda menyembunyikannya dariku. Cepat buatkan teh. Ya Tuan Muda. Kunjungan Anda menghormati toko sederhana saya. Saya seharusnya menyambut Anda lebih awal. Tidak perlu formalitas. Saya menyukai pelayan Anda.
Aku akan meminjamnya selama 1 hari. Mungkin Anda tidak menyadari Gubernur, tapi Wan Yu adalah pelayan pribadi saya. Saya bergantung padanya karena kecacatan saya, dan tidak bisa tanpa dia. Apa saya salah Zhang Hanyi? Bahkan ayahmu tidak akan berani menentangku. Siapa kamu ini? Berani mengatakan tidak padaku? Di kota Zhang, tidak ada yang menolakku. Dan tidak ada yang bisa begitu saja mengambilnya dariku. Kamu melindungi pelayan ini dengan sangat ketat. Jangan bilang kamu menyukainya. Ya, aku peduli padanya. Jika kau menarik kembali permintaan itu, aku bersedia melakukan apapun. Aku menghormati mereka yang menunjukkan pengabdian seperti itu. Sekarang kau sudah bicara sejauh ini. Perlihatkan padaku. Seberapa kuat perasaanmu sebenarnya? Apa yang bisa kulakukan untuk menunjukkannya? Konon hati pria yang setia lebih berbobot. Hari ini aku ingin melihat. Apakah cerita itu benar? Jika kau menyelamatkan Wan Yu, aku akan mengeluarkan hatiku sekarang juga. Aku Lian Cheng akan menepati janjiku. Lakukanlah. Kenapa kau tidak bisa menanggapi candaan? Lepaskan. Kepalamu kena tendang keledai. Bicara soal mati seperti itu biasa saja. Kalau kau siap mati, ikutlah bertarung denganku. Setidaknya kau akan menjadi pahlawan. Kau pasti sudah tidak waras. Sungguh menyebalkan. Ayo pergi. Tuan Muda, kau tidak perlu melawan Gubernur. Lagi pula kita mungkin bergantung padanya. Aku tidak bisa mencegah Gubernur. Apakah kau berencana mengikutinya? Aku akan. Tapi aku pasti akan kembali. Balas dendam kita belum selesai. Kau pergi ke rumahnya. Tidakkah kau takut dia mungkin? Sudah lama sekali. Sejak aku merasa takut. Mereka yang pernah merasakan ketakutan dan keputusasaan akan menumbuhkan baju besi di hati mereka dan ketakutan akan meninggalkan mereka. Tuan Muda, bukankah kau juga begitu? Sayangnya, ada retakan di baju besiku. Tapi, itulah satu-satunya tempat cahaya masuk. Tuan Muda, tadi kau bilang suka padaku. Apakah kau benar-benar serius? Aku hanya mengikuti perkataan Gubernur. Itu bagus. Kamu seharusnya tidak menyukai orang sepertiku. Jika celah itu adalah kelemahanmu, aku sarankan kamu menutupnya. Cahaya itu tidak pernah dimaksudkan untuk kita. Tapi cahaya itu bukan milik siapapun. Itu adalah kamu, Nona. Pria yang baik sekali. Dia pasti datang untuk menjemput seseorang. Beruntung sekali. Parade yang megah, tepat sekali. Untuk siapa ini? Lian Cheng. Hadap ke kamera. Kamu belajar di luar negeri begitu lama, tapi masih bertingkah seperti anak kecil. Biarkan aku lihat apakah kamu berubah. Sudah 2 tahun. Apakah kamu merindukanku? Tidak. Aku menulis 10 surat. Dan kamu hanya membalas 1. Aku yakin. Kamu tidak peduli padaku. Siapa bilang? Aku membawakanmu hadiah. Bunga aster dari Prancis. Mereka menyeberangi laut bersamaku. Aku mengamati mereka. Bertunas dan tumbuh. Aku tepat waktu. Mereka mekar tepat saat aku tiba.
Apakah kamu menyukainya? Itu saja. Hanya bunga dalam pot. Itu saja. Prancis punya banyak hal menyenangkan dan lezat untuk dinikmati, dan hanya ini yang kamu bawa pulang. Tentu saja tidak. Ayo pulang bersamaku. Ada lebih banyak di rumah. Biar aku tanya. Di Prancis apakah ada orang asing mengejarmu? Apa? Di dunia ini saudaraku adalah favoritku. Hari-hari mendatang, aku akan mengirimimu banyak bunga. Aku ingin selalu berada di sisi saudaraku. Lian Cheng, bukankah kamu bilang dalam suratmu bahwa kamu akan mencari istri? Kamu mengingkari janjimu lagi. Bagiku menikah itu mudah. Maka cepatlah bergerak. Kamu mungkin tidak khawatir tapi aku khawatir untukmu. Apa buru-burunya? Ya, itu berdasarkan pangkat. Jika kamu tidak menikah aku juga harus menunggu. Kamu tidak terburu-buru untuk menikah. Tapi aku ingin menikah secepatnya. Lian Cheng, Siapa itu? ini. Apa ini? Aroma Ruo Sui. Kamu menemukan seseorang untuk membuatnya kembali. Ya ampun. Aku tahu ada yang salah. Kamu berteriak pagi-pagi. Aku menyebutkannya padamu dalam surat. Ada yang membuatnya lagi. Ah, sekarang aku ingat. Seorang pembuat dupa bernama Zhang Hanyi. Bukankah dia pemuda berbakat? Bisakah aku bertemu dengannya? Tidak. Dia sudah tua. Dan dia tidak di kota Jiang. Baiklah, Tenanglah. Aku dengar kemarin. Toko Zhang Manor berjalan baik hari ini. Bersyukur kepada gubernur. Karena membeli semuanya. Apakah itu Gu Lian Cheng yang mengarahkan senjata padaku? Kamu sepertinya mengenal dia dengan baik. Ayah kamu salah paham. Sebenarnya Gu Lian Cheng hampir membunuhku. Semua orang di toko melihatnya. Dia dan aku adalah musuh. Selain itu, dia tidak menghormatimu. Aku tidak akan pernah dekat dengannya. Bagus. Karena kamu ingin membantu keluarga. Kamu akan mendapat kesempatan. Pemerintah Nanjing meminta uang. Dalam 3 hari, aku akan mewakili kamar dagang kita di Nanjing. Mengenai penggalangan dana, aku serahkan padamu. Ayah, berapa banyak yang ingin kau kumpulkan? 30.000 keping perak. 2 hari diberikan. Itu seharusnya cukup. Tuan. 30.000 jumlah yang besar. Jika dia gagal mengumpulkan uang dalam 3 hari, bisakah itu merugikan perdaganganmu di Nanjing? Aku dengar dari staf toko, Gu Lian Cheng, menunjukkan banyak rasa ingin tahu tentang Wanyu. Mungkin dia bisa dijual dengan harga bagus. Itu sudah diputuskan.
Jika dia tidak bisa mengumpulkan uang dalam 3 hari, jualah pelayan ini untuk mengganti jumlahnya. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengumpulkan uangnya. Pendapatan harian toko hanya 700 keping perak. Mengingat situasi saat ini, mendapatkan 30.000 dari toko dalam 2 hari tidak mungkin. Tuan muda, jika tidak apa-apa, aku punya ide. Apa itu? Aku percaya, aku bisa meminjam 30.000 dari gubernur. Aku tidak mengizinkannya. Aku ingat dulu Kamar Dagang menggalang dana dengan mengundang aktris terkenal tampil di teater. Pendapatan dari penjualan tiket, lelang, dan sumbangan menutupi jumlah yang dibutuhkan. Bisa kasih tahu siapa aktris top sekarang? Itu Merah Mawar. Tapi aku dengar dia menyimpan dendam melawan keluarga Zhang. Tuan Muda Zhang, dengarkan baik-baik. Aku akan bantu siapa saja, tapi bukan yang dari keluarga Zhang. Sayang Mawar Merah. Kita bisa diskusi pertunjukan malam ini. Hari ini aku mengundangmu ke sini karena seseorang ingin bertemu denganmu. Non, ayo pergi. Berhenti buang-buang kata dengan dia. Chen Feng. Emulan. Sudah cukup lama. Emulan. Aku juga merindukanmu. Aku rindu masa-masa yang kita bagi. Sebenarnya Nyonya MU adalah mawar putih yang terkenal di Shanghai. Dulu Mawar Putih dan Mawar Merah dekat seperti saudara. Kemudian, pemilik menjual Mawar Putih ke keluarga Zhang, dan Mawar Merah ke Longwu, pemimpin geng hijau. Kedua gadis itu jarang bertemu lagi sejak itu. Takdir mereka berubah selamanya. Ibu, dengan dana dari lelang sumbangan dan penjualan tiket, Mirakatela mengumpulkan Sancho Review. Akhir-akhir ini Zhang Hanyi selalu menjadi pusat perhatian. Mengalahkanmu di mana-mana karena hubunganmu dengan Chun Xiao. Jika kamu biarkan si bocah itu terus naik, bagaimana kamu bisa bertahan? Tidak, Baiklah, ayo pulang. uang itu tidak boleh sampai ke ayah. Ayo. Baiklah. Itu saja. Emulan, di keluarga Zhang kebebasan bukan milikmu. Kalau aku punya kesempatan, aku akan mengunjungimu. Emulan, kita sudah berjanji ya? Di kehidupan ini kita akan selalu menyanyi bersama seperti ini. Oke? Aku janji. Baiklah. Sebaiknya kamu pulang. Pergilah. Nyonya MU. Terima kasih. Bolehkah aku minta satu hal lagi? Aku ingin mendengar White Rose memainkan sebuah lagu. Tidak masalah. Tuan tidak akan tahu.